Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas Smart TV merek lokal. Ya bukan merek global, tapi ini bukan merek yang abal-abal. Yang di sebelah sini nih, Smart TV-nya dari SPC. Harganya nggak mahal ya Sob ya, harganya sekitar 2 juta. Ya lebih-lebih dikit lah. Kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada link buat cek harga terupdate dari TV ini. Smart TV SPC Prime Series ST12. Kok ST12? Jangan pernah kau coba untuk berubah. SPC Prime TV ST32, harganya nggak mahal. Dan kardus TV-nya kayak gini, bagus keren kardusnya, nggak kayak kardus-kardus TV biasa ya yang cuma coklat dengan sablon hitam biasa. Kalau ini tuh glossy kayak gini. Ini kardusnya aja berasa mahal. Dan isi kardusnya tentu aja ada TV-nya dan juga sepasang kakinya yang harus kamu pasang sendiri. Ada juga kabel power yang panjangnya sekitar 1,5 meter. Kemudian ada juga buku panduan dan kartu garansi yang pastinya nggak akan dibaca kalau misalkan nggak ada masalah. Dapat juga sepasang baterai ukuran AAA untuk remote-nya. Dan tentu aja kita juga dapat sama smart remote-nya juga. Dimana smart remote-nya ini tuh udah dilengkapi tombol khusus YouTube dan Netflix. Remote-nya ini juga udah menggunakan teknologi infrared dan juga Bluetooth. Terus juga udah dilengkapi sama mic untuk Google Assistant. Untuk body remote-nya sendiri itu dibuat bertekstur ya. Ada pattern kotak-kotak nonjol gitu, jadinya nggak mudah tergores, nggak gampang kotor sama sidik jari. Terus juga dia grip di tangan tuh berasa solid. Ngomong-ngomong, TV ini punya desain body dengan bezel layar yang udah cukup ramping. Dengan body dan kaki-kaki yang terbuat dari bahan plastik atau polikarbonat. Kenapa? Belum bezel-less? Ya emang sih, karena belum bezel-less, masih ada bezelnya dikit gitu ya. Ini tuh kelihatan kurang manis. Tapi yang kayak gini malah lebih aman kalau misalkan kita punya anak kecil di rumah. Tahu sendiri kan anak kecil gimana? Selain itu, TV ini juga punya body yang cukup ramping dengan ketebalan cuma sekitar 5 cm aja. Di belakang bodinya kelihatan ya kalau TV ini tuh udah support VESA mount 10 cm x 10 cm. Pada bagian sebelah kiri TV kamu bisa temuin ya port-port yang udah lumayan banyak portnya. Mulai dari 2 port USB, ada port antena, terus juga port HDMI ada 3, ada port audio warna merah putih kuning, ada juga port kabel optik dan juga port kabel LAN. Secara build quality dari bodinya sih ya sesuai ya sama harganya yang sekitar 2 jutaan. Nggak berasa mewah tapi cukup kelihatan oke, cukup kelihatan meyakinkan dilihatnya. SPC ST32 ini tuh punya layar berukuran 32 inch dengan panel layar yang belum Full HD. Dia masih HD ready aja. 768 x 1366 pixel dengan sudut pandang yang udah cukup lebar 178 derajat, jadi dilihat dari sisi mana aja gambarnya tetap jelas. Ya untuk kualitas visualnya ini udah cukup enak, udah cukup asik dilihat di mata ya. Untuk suaranya sendiri udah dilengkapi sama dual speaker stereo system yang udah dilengkapi dengan teknologi Dolby Surround. Suara speakernya kalau misalkan di dalam ruangan ini udah cukup kencang, kayak gini suaranya. Kalau kita mau mirroring HP ke TV ini juga nggak susah sob, karena dia tuh udah Chromecast built-in, jadinya gampang banget buat mirroring. Untuk cara masing-masing HP beda-beda ya. Kalau saya di sini pakai smartphone Vivo untuk meragainnya, tinggal masuk menu settingan, terus kita tinggal cari aja yang namanya Smart Mirroring di situ. Terus cari screencast dan kita tinggal konekin ke TV-nya, dan udah deh kita bisa yang namanya ngasih lihat berbagi layar dari HP ke TV gitu. Kita bisa sambil main game dan teman-teman kita bisa nonton lewat TV aja. Menarik. Dan yang paling penting dari SPC ST32 ini adalah Smart TV ini tuh dia udah punya digital TV. Jadi kalau misalkan analog TV nanti dicabut sama pemerintah, kita masih bisa nonton TV biasa yang pakai antena karena ini udah ada digital TV-nya. Oh iya, secara performa TV ini tuh menggunakan prosesor quad-core 1,1 GHz, 1 GB RAM dengan 8 GB internal storage. Dimana kalau misalkan kita mau pindah-pindah aplikasi, mau geser-geser gitu ya, itu tuh performanya, kecepatannya tuh mirip-mirip ya, kayak kalau kita menggunakan HP kelas 1,5 sampai 2 jutaan. TV ini juga bisa ya kalau kita mau pakai buat main game konsol. Kalau misalnya kamu punya game konsol PS4, PS5, Xbox dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya juga kamu bisa main game di TV ini, tinggal install gamenya aja dan kamu bisa mainin pakai remote ataupun pakai joystick Bluetooth.
Dan yang paling saya suka dari SPC Smart TV ini adalah garansinya. Garansinya itu mencapai 10 tahun. Jadi SPC itu pede banget ya sama kualitas produknya yang dia jual saat ini. Seperti yang saya bilang tadi ya, Smart TV ini tuh udah berbasis Android 9 yang bisa juga di-upgrade jadi Android 11 atau bahkan jadi Google TV nanti katanya ya, itu klaimnya dari SPC Indonesia. Tapi kita tunggu aja nanti update-nya. Ya overall dengan harga 2 jutaan lebih dikit ya, TV ini tuh worth it dibeli karena dia punya fitur yang udah mencukupi banget buat kebutuhan hiburan di rumah sekeluarga. Udah Smart TV, udah bisa nonton Netflix dan lain sebagainya, udah ada digital TV-nya dan garansinya panjang banget, 10 tahun. Dan semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wah, kita nonton apa ya? Netflix.